mengucapkan selamat datang pada Profesor Marwan Batubara dan Ketua Umum Pejabat Ustadz Eka Jaya SH untuk naik ke mobil komando. Kepada Pak Yusuf kami persilakan. Terima kasih Ustadz Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa juhrina wa sabina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'a amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang cerah yang sejuk ini kita masih diberikan berbagai nikmat, wabil khusus nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, dan yang tak kalah penting adalah nikmat karena mendapatkan hidayah. Kita tetap berada di dalam barisan kebenaran, barisan perjuangan yang ingin mengembalikan negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan oleh para pendiri bangsa dan yang telah menjadi bagian dari cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Salam dan salawat juga kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Salam sejahtera juga buat semua rekan-rekan, sahabat dan saudara-saudara kami. Pagi ini saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu, sudah berapa kali kita aksi? Sudah berapa kali kita turun ke jalan? Baru 7 kali. 7 kali? Baru 7 kali baru. 8 kali? Tidak terhitung bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak pernah terhitung. Karena kita sudah melakukan aksi, kita sudah melakukan unjuk rasa, kita sudah melakukan demonstrasi semenjak naiknya pemerintahan Jokowi yang sudah hampir 2 periode. Betul nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Jadi semenjak naiknya pemerintahan Jokowi ini, maka distorsi kekuasaan, distorsi penyelenggaraan negara, distorsi pelaksanaan konstitusi dan demokrasi telah terjadi berulang-ulang sampai hari ini. Maka bisa kita pastikan sudah tidak lagi bisa dihitung aspirasi, unjuk rasa dan demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat. Kenapa tidak bisa dihitung? Karena sudah terlalu banyak kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh rezim Jokowi. Betul bapak-bapak, ibu-ibu? Hari ini kita juga melihat kita belum saja mendekati gedung MK, belum saja mencapai pintu gerbangnya, tapi kurang lebih jarak 500 meter kita sudah diblokade dengan beton yang begitu kokohnya. Ini jadi persoalan bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa? Karena yang datang ini adalah sebagian dari masyarakat, sebagian dari rakyat yang menjadi pemilik sah Republik ini, yang menjadi pemilik kedaulatan negara ini. Kami menghargai para aparat polisi. Mereka ditugaskan atas nama konstitusi, atas nama undang-undang untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Tetapi hendaknya para aparat polisi harus bisa membedakan siapa yang dihadapi, siapa yang mereka terima. Yang mereka hadapi, yang mereka terima adalah rakyat yang sejatinya pemilik kedaulatan, pemilik negara ini. Betul bapak-bapak, ibu-ibu? Para aparat polisi, TNI, bahkan ASN bisa bekerja, bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, mendapatkan SK, mendapatkan fasilitas. Itu semua bisa terjadi karena uang rakyat yang disetorkan ke anggaran pembelanjaan negara. Melalui apa bapak-bapak, ibu-ibu? Melalui pajak yang rakyat bayarkan, melalui BBM yang mereka bayarkan, melalui tarif listrik yang rakyat bayarkan, dan semua kebutuhan negara ini sumber uangnya itu berasal dari dana rakyat. Betul bapak-bapak, ibu-ibu? Maka sungguh sangat naif dan sungguh miris kalau aparat
memperlakukan rakyat sedemikian rupa seolah-olah rakyat ini menjadi musuh, seolah-olah rakyat ini menjadi ancaman bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Padahal polisi, tentara, dan semua aparat itu lahir dari rahimnya rakyat. Mereka bisa menjadi TNI Polri karena keadaan rakyat, karena tuntutan rakyat. Betul Bapak-bapak, Ibu-ibu? Maka kami minta para aparat polisi sekalian, Bapak-bapak bertugas, Bapak-bapak melaksanakan tanggung jawab. Tapi sesungguhnya Bapak-bapak semua juga punya anak cucu, punya keluarga. Keluarga anak cucu itulah yang menjadi bagian dari rakyat yang juga harus diperjuangkan. Karena kalau salah-salah rejim ini terus membawa bangsa kita ke jurang kehancuran, maka yang korban juga adalah keluarga Bapak-bapak, anak cucu Bapak-bapak semua yang dari aparat. Betul Bapak-bapak, Ibu-ibu? Janganlah perlakukan rakyat seperti bajingan. Janganlah memperlakukan rakyat seperti penjahat. Bahkan mereka mau datang ke rumahnya sendiri, ke lembaga negara yang hakikatnya ada itu karena kepentingan rakyat, sudah diblokade seperti ini. Ini negara apa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kita masih bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Ibu-ibu, Bapak-bapak tahu artinya republik? Republik itu semua dikembalikan ke publik, semua diserahkan kembali kepada rakyat. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, tata kelolanya, bagaimana menjalankan pemerintahannya, bagaimana kemudian upaya untuk mencapai cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia sesuai dengan keinginan para pendiri bangsa, maka sepatutnya, selayaknya, bahkan sewajibnya harus mendengarkan apa kata rakyat. Betul Bapak-bapak, Ibu-ibu? Jangan sampai rakyat mau ke rumahnya sendiri, gedung, fasilitas, dan gaji aparat yang dibiayai oleh rakyat melalui pajak rakyat tidak bisa. Bahkan untuk masuk ke areal sekitar gedung MK saja sudah tidak bisa. Ini semua keterlaluan. Kita akan evaluasi setelah nanti terjadi perubahan. Semua hal-hal yang menyimpang, semua yang selama ini menjadi kesalahan dan terlanjur menjadi kebiasaan harus dirubah, harus dibongkar. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, kita sekarang memasuki fase yang sangat krusial. Kita memasuki babak-babak penyelenggaraan negara yang sudah begitu kritis. Bukan hanya soal demokrasi, bukan cuma soal konstitusi, tapi boleh jadi dalam waktu dekat negara ini akan mengalami kehancuran yang tidak pernah kita bayangkan. Kita belum saja dijajah fisik, tapi itu akan terjadi sebentar lagi. Saat ini ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya, apakah sudah berjalan sesuai dengan keinginan dan kehendak rakyat? Faktor ekonomi semua dikuasai, dari sektor hulu sampai sektor hilir. Sumber daya alam, mulai dari minyak dan gas, tambang dan mineral, bahkan sampai persoalan sembako, semua disalahgunakan, semua dimanipulasi, hanya dieksploitasi hanya untuk kepentingan segelintir orang, sekelompok minoritas, sekelompok oligarki, gabungan dari konspirasi jahat antara politisi dan pengusaha. Mereka lah orang-orang yang sedikit, orang-orang yang minoritas, yang telah menguasai sumber daya kekayaan alam kita dan hajat hidup orang banyak. Itu jadi persoalan. Kalau semua sumber daya alam dan potensi yang dimiliki negara ini sudah dikuasai oleh segelintir orang, maka bukan tidak mungkin negara ini suatu saat tidak lagi dikuasai oleh rakyat. Mulai dari namanya mungkin akan berubah, tidak lagi menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Mulai dari kedaulatannya juga mungkin sudah tidak lagi dijalankan oleh rakyat. Bahkan bukan tidak mungkin suatu saat rakyat Indonesia yang pribumi ini akan terusir dari wilayah NKRI. Betul Bapak-bapak, Ibu-ibu? Contoh paling nyata di depan mata kita, di hadapan wajah kita, terdengar oleh telinga kita, dan itu tersebar kemana-mana. Warga asli
Kalimantan yang ada di IKN sebanyak 200 orang harus diusir keluar dari tanah adatnya hanya karena untuk menyambut orang-orang asing di Kalimantan. Betul nggak Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Kita lihat bagaimana PIK, tahu Bapak-Bapak Ibu PIK, bagaimana mereka membuat otoritas wilayah sendiri. Sampai pernah kita dengar memasang bendera merah putih saja sudah tidak boleh, padahal itu menjadi satu kesatuan wilayah negara kesatuan. Betul nggak Bapak-Bapak Ibu-Ibu? Sudah terlalu banyak hal-hal yang bukan saja tidak ideal, terlalu banyak penyimpangan, terlalu banyak disorientasi daripada negara kita. Hari ini kita mungkin sebagian boleh tidur, duduk santai di rumah, sebagian masih bisa menikmati kerjanya, sebagian masih bisa menikmati hidup ini dengan ala kadarnya. Tapi bukan tidak mungkin dalam waktu dekat mereka akan merasakan bagaimana menjadi bangsa yang terjajah sebenarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga seruan kita, himbauan moral kita, ingatan kita, himbauan kita kepada siapapun termasuk aparat, baik itu aparat keamanan maupun aparat penyelenggara negara, semoga bisa masuk ke dalam telinga dan hati mereka supaya berpikir bahwa yang kita perjuangkan adalah perjuangan untuk mereka juga. Seluruh bangsa Indonesia, di dalamnya ada rakyat kecil, pegawai, aparatur negara, dan semua yang masih mengaku sebagai warga negara bangsa Indonesia. Hari ini untuk yang kesekian kalinya kita terus melakukan refleksi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu. Kita datang ke MK pada hari ini dan mungkin untuk seterusnya sampai menghasilkan keputusan yang berprinsip jujur dan adil, semata-mata bukan karena soal menang kalah dalam pilpres, bukan soal puas atau tidak puas, bukan soal legowo atau tidak legowo, tapi kita ingin pemilu itu diselenggarakan dengan cara yang jujur, adil dan terbuka. Betul Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Kecurangan dan kejahatan pemilu sudah begitu rupa dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif, bahkan terintegrasi mulai dari waktunya, aparatnya, sampai penggunaan dananya. Kita tahu, kita sudah mencium aroma busuk pemilu di Indonesia dengan pada saat Presiden Jokowi menginginkan jabatan presiden 3 periode. Di situ kita sudah melihat ada itikat, ada niat jahat, bagaimana syahwat kekuasaan itu ingin terus dipenuhi. Alhamdulillah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menolak jabatan presiden 3 periode, sehingga itu tidak bisa diteruskan, tidak bisa digulirkan di dalam DPR. Kemudian tidak puas dengan kegagalan perpanjangan jabatan presiden 3 periode, rejim Jokowi kemudian berupaya menggulirkan penundaan pemilu. Itu pun gagal. Sampai pada akhirnya yang terjadi, yang tidak bisa kita hindari dan kita tidak berdaya melawannya adalah bagaimana seorang presiden ikut cawe-cawe dalam proses demokrasi kita, dalam pilpres kita, dalam pemilu kita. Ini kesalahan mendasar. Dan lebih diperburuk lagi, cawe-cawe presiden itu diperkuat dengan memaksakan anak kandungnya ikut dalam kontestasi Pilpres 2024 sebagai cawapresnya Prabowo. Bagaimana mungkin ibarat sebuah pertandingan, sebuah permainan bisa mendapatkan fair play, sportivitas, kejujuran dan keadilan kalau wasit juga merangkap menjadi pemain, ofisial juga merangkap jadi pemain? Bagaimana mungkin presiden mendukung anaknya menjadi cawapres, kemudian memaksakan seluruh aparat, memaksakan semua anggaran negara
untuk kepentingan memenangkan anaknya. Cukup. Sudah terlalu cukup. Biar bagaimanapun rakyat ini manusia juga, bapak-bapak, ibu-ibu. Bahkan cacing saja pun kalau diinjak dia akan melawan, menggeliat. Betul bapak-bapak, ibu-ibu? Kita tidak akan pernah bisa diam. Kita masih ingat bagaimana proklamasi kemerdekaan ini kita rebut dengan keringat, dengan tetesan darah dan pengorbanan nyawa. Kalaupun untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia, maka seperti yang menjadi kehendak sejarah, maka rakyat pasti akan berani mengucurkan keringat, meneteskan darah, bahkan mengorbankan nyawa demi keselamatan NKRI. Betul bapak-bapak, ibu-ibu? Baiklah, ini pengantar saja. Mudah-mudahan kedatangan kita di MK mampu mengetuk mata hati dan batin para hakim agung. Salah benarnya mereka mengambil keputusan menjadi salah benarnya masa depan dan keselamatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sudah terlalu lelah dan terlalu beresiko, bahkan terlalu berbahaya menyerahkan kepemimpinan nasional kepada orang yang bermental khianat, kepada pemimpin yang berwatak menindas, yang otoriter. Mudah-mudahan kita menghimbau kedatangan kita di MK selain mendukung pasangan Amin, maka kita juga mendukung MK agar berpikir, bertindak dan mengambil keputusan sesuai dengan hati nurani dan berlandaskan prinsip-prinsip keterbukaan, kejujuran dan keadilan, dan yang paling lebih penting lagi adalah demi keselamatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian dari saya. Mohon maaf bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Allahu Akbar!